Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam virtual sahabat YouTube. Selamat datang di konten perdana saya, konten edukasi, konten yang akan selalu saya usahakan isinya adalah daging semua, bukan kulit. Kita akan bahas tentang brain rot. Kalian tahu istilah brain rot? Di tahun 2024, fenomena brain rot menjadi perhatian global. Kamus Oxford menetapkan brain rot sebagai word of the year pada tahun 2024 kemarin. Kata yang paling banyak orang ucapkan di tahun 2024. Lebih dari 37.000 orang berpartisipasi dalam pemungutan suara untuk menentukan word of the year yang dilakukan oleh Oxford University Press. Dan mereka memilih brain rot sebagai istilah yang banyak disebutkan. Istilah brain rot didefinisikan sebagai pembusukan otak atau kemunduran mental atau kemunduran intelektual seseorang akibat konsumsi konten berkualitas rendah secara berlebihan. Kita semua paham bahwa konten media sosial kita sekarang dipenuhi dengan konten yang remeh-temeh dan tidak mengedukasi sama sekali. Meskipun istilah brain rot populer belakangan, namun konsep brain rot itu sendiri sebenarnya sudah lama dikenal. Dalam buku Walden, karya Henry David tahun 1854, istilah ini digunakan untuk menggambarkan kerusakan mental akibat gaya hidup yang tidak produktif. Kini, istilah tersebut mendapatkan relevansi baru dalam konteks modern. Ketika masyarakat semakin terobsesi dengan kehidupan digital. Sahabat semuanya, pertanyaannya adalah, kenapa istilah brain rot bisa menjadi word of the year di tahun kemarin? Tentunya, hal ini mencerminkan kekhawatiran global terhadap dampak konsumsi konten daring yang berlebihan. Tingginya penggunaan media sosial dan konsumsi konten berkualitas rendah memicu kekhawatiran akan dampak buruknya terhadap kesehatan mental dan kemampuan kognitif. Indonesia saat ini memiliki 167 juta pengguna media sosial aktif yang mencakup sekitar 60% total populasi. Rata-rata waktu yang dihabiskan untuk bermedia sosial mencapai 3 jam per hari. Bahkan lebih ya, dengan TikTok menjadi salah satu platform terpopuler. Dominasi konten receh, seperti video viral, berdurasi pendek, memang menghibur, tetapi mengorbankan kemampuan berpikir kritis dan fokus kita semua. Sahabat virtual, penelitian menunjukkan bahwa dalam 2 dekade terakhir, rentang perhatian manusia menurun drastis. Dari 2,5 menit menjadi hanya 43 detik saja. Hal ini mencerminkan perubahan cara otak memproses informasi akibat paparan konten singkat yang terus-menerus. Menurut Casper Great Wall, Presiden Oxford Language, brain rot menjadi simbol tantangan budaya masa kini. Ia menyatakan, kita hidup di masa di mana penggunaan waktu luang sangat dipengaruhi oleh kehidupan virtual. Semua aktivitas manusia, dari bangun sampai tidur lagi, tidak lepas dari aktivitas virtual. Nah, pilihan ini mencerminkan babak baru dalam perbincangan tentang hubungan antara kemanusiaan dan teknologi. Ini perlu kita pahami dan perlu kita kaji. Nah, sekarang kita akan identifikasi seseorang yang mungkin telah terpapar brain rot. Pertama, meliputi kesulitan mengingat. Ia sering lupa hal-hal sederhana seperti lokasi barang atau rencana yang ingin ia lakukan. Yang kedua, kurangnya fokus. Ia sulit berkonsentrasi dalam satu hal karena otak terus-menerus dibanjiri informasi dari konten-konten singkat yang sampah. Yang ketiga, penurunan kemampuan berpikir reflektif.
berpikir dengan tenang dan mendalam, atau merenungkan kembali atas apa yang sudah dilakukan. Sulit untuk berpikir mendalam atau reflektif, kebiasaan mengkonsumsi konten-konten yang dangkal. Yang keempat, penggunaan slang, cenderung menggunakan istilah-istilah populer yang viral di media sosial. Yang kelima, perhatian yang menurun, sulit mempertahankan perhatian pada satu tugas untuk waktu yang lama. Nah, kalau sahabat semua merasa memiliki salah satu tanda tadi, berarti Anda semua telah terpapar brain rot atau telah terjadi pembusukan otak. Kalau seperti itu, untuk melindungi diri Anda dari dampak brain rot, maka langkah-langkah yang perlu Anda ambil yang pertama adalah, batasi waktu media sosial. Tetapkan batas waktu harian untuk penggunaan media sosial guna mengurangi paparan terhadap konten berkualitas rendah. Tetapkan maksimal hanya 2 jam kita bermedia sosial. Yang kedua, konsumsi konten berkualitas. Pilih konten yang mendalam dan informatif, seperti membaca buku, artikel, atau menonton film dokumenter untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, latihan fokus dan konsentrasi. Melakukan meditasi, teknik mindfulness, atau aktivitas lain yang melatih otak untuk fokus pada satu tugas dalam waktu yang lama. Yang keempat, aktivitas fisik dan sosial, menghabiskan waktu untuk olahraga atau bersosialisasi dengan orang lain. Itu merupakan kegiatan yang dapat membantu menjaga kesehatan mental dan kognitif kita. Yang kelima, refleksikan dan tuliskan. Luangkan waktu untuk merenung atau merefleksikan atau menuliskan pengalaman Anda. Aktivitas ini tentu dapat memperkuat daya ingat dan meningkatkan pemahaman dan melatih otak untuk berpikir lebih mendalam. Oleh karena itu, mari kita menjaga pemberian Tuhan yang paling berharga ini dengan menghindari aktivitas-aktivitas yang menyebabkan Anda terpapar brain rot. Oleh karena itu, para sahabat virtual, insya Allah mulai dari minggu ini saya akan mencoba untuk memberikan edukasi, memberikan konten-konten yang bermanfaat, sehingga konten saya mampu membanjiri konten-konten yang tidak memiliki nilai edukasi atau sangat memiliki kualitas yang rendah. Terima kasih. Jangan lupa like, share video ini, sebarkan seluas-luasnya agar kita dan generasi anak-anak kita nanti tidak terpapar oleh fenomena brain rot. Otak kita tidak terbusukkan oleh konten-konten virtual, oleh konten-konten yang tidak memiliki nilai edukasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.